Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ini tulisan atau pertanyaan-pertanyaan ini tidak kurang cocok atau kurang sesuai kalau didengar atau dilihat oleh orang-orang yang kolot dengan pengetahuan dangkalnya yang kurang berdasar. Terus sebelumnya ada banyak hal yang kami alami. Setelah kami alami, kami bandingkan atau kami banyak baca, bukan banyak, sedikit baca literasi. Kemudian kami menyimpulkan ada sedikit, bukan sedikit, kesan ta'arud gitu guys, antar yang terjadi di lapangan sekarang, bahkan yang dialami kami sendiri, dengan teks-teks yang ada di Turos. Entah itu karena kedangkalan kami dalam memahami atau karena apa, jadi kami ingin memastikannya. Yang pertama, tentang siapa itu guru. Artinya seseorang itu bisa dikatakan sebagai guru itu seperti apa. Ala sabilil misal, kami ini, sebagian dari kami ini ada yang dari tugas dari Madura ditugas ke Jawa. Dengan hal dan ahwalnya kami yang seperti ini, apakah pantas untuk dikatakan jadi seorang guru? Keadaan yang keilmuannya sangat dangkal, uswahnya tidak memberikan contoh, dan lain-lain itu sangat tidak memenuhi kategori sebagai guru ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Kita tetap meniatkan majelis kita pada kali ini tetap majelis ilmu ya. Tetap kita belajar, kita ngaji. Niat awal kita untuk ngaji, untuk belajar, meskipun ini judulnya adalah tanya jawab, ini judulnya adalah sharing, tapi spirit mengaji, spirit belajar mengajar tetap kita kedepankan. Karena majelis ilmu, majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis ilmu, majelis yang luar biasa. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun man fiha. Kecuali kata Rasulullah SAW adalah ilmu. Kecuali adalah ilmu. Baik, kita akan bersama-sama kita sharing, kita berdiskusi tentang beberapa pertanyaan yang akan ditanya. Pertanyaan pertama adalah tentang guru. Pertanyaan pertama itu tentang guru. Kalau kita melihat guru dalam bahasa Arab, kita melihat banyak padanannya, banyak terjemahnya. Bisa itu adalah muallim, bisa itu adalah syekh, bisa juga adalah ustaz, mudarris, dan lain sebagainya. Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwasanya asyuyukhu salasatun. Syekh itu ada 3. Dan itu bisa dikatakan syekh semua. Bisa dikatakan syekh semua. Bisa dikatakan guru semua. Yang pertama adalah syekhun yu'allimuk. Syekh yang mengajarkan pengetahuan kepada kamu. Syekh yang mengajarkan pengetahuan, ilmu, pengetahuan, atau apapun yang bersifatnya menambah pengetahuan kamu, yang bersifatnya menambah kecakapan kamu, yang menambah skill kamu, siapapun itu, dan dalam bidang apapun. Guru dalam bidang mekanik juga guru. Guru
yang mengajarkan kamu kalistung juga guru. Ya, A, B, C, alif, ba, ta, 1, 2, 3, 1 tambah 1, 1 kali berapa, ya, berapa kurangi berapa, itu juga guru, adalah guru juga. Jadi guru itu secara umum adalah yang pertama, semua yang mengajari kamu. Yu'allimuka, siapapun yang mengajari kamu. Bahkan kalau sekarang mungkin Allah alam ini juga bisa masuk apa enggak. Sekarang kan lebih canggih kan, lebih canggih. Kita bisa masukkan Google wa akhawatuha, apa boleh kita masukkan atau enggak. Bahkan juga yang mungkin tidak niat secara khusus mengajari saya, mengajari kamu secara khusus. Contohnya kan banyak video-video tutorial ya di YouTube, di TikTok, di platform-platform lainnya. Nah, dia memang niatnya memberikan tutorial secara umum ya, memberikan edukasi ya secara umum, tapi tidak memaksudkan orang tertentu. Itu juga bisa kita katakan sebagai guru atau tidak. Ya, ya orang dulu ya, orang, kalau orang misalnya dia podcast gitu kan banyak podcast edukatif, banyak konten-konten edukatif. Orang itu kalau mau punya wawasan luas di zaman sekarang itu kemungkinannya sangat besar sekali, ya, kemungkinannya sangat besar sekali. Sebagian ahlullah dulu pernah mengatakan, nanti di akhir-akhir zaman Allah akan memudahkan kepada manusia 3 perkara. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, haji. Yang ketiga, al-wilayah, untuk menjadi wali. Yang pertama apa? Pengetahuan. Jadi pengetahuan sekarang dimudahkan oleh Allah. Gak punya kitab, punya HP, tinggal cari koneksi, bisa download. Gak bisa baca sendiri, bisa lihat di YouTube apakah ada seseorang yang menjelaskan buku ini, kitab ini atau tidak. Males baca, ada aplikasi untuk membaca buku, tinggal di-upload bukunya, nanti dia bacakan. Kamu sambil santai gitu dia bacakan. Iya, nggak tahu i'rab, ya, tinggal dimasukkan di aplikasi, diharkatin semua. Dalam beberapa detik saja sudah ada harkatnya semua. Terus ngapain saya belajar i'rab lama-lama gitu? Kalau tetap yang membacakan saya tetap aplikasi yang memberikan harokat juga aplikasi. Ngapain saya belajar itu? Angkat ya, nggak usah dipotong-potong, kita natural saja. Jadi seperti itu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada platform-platform belajar jarak jauh, ya, diberkati COVID, ya, diberkati COVID, masya Allah, diberkati COVID. Nah, kemarin saya ke negeri jiran, masya Allah, bersyukur sekali. Barakallahu fika ya COVID. Kenapa? Karena saya jalan gitu kan, tiba-tiba ada yang nyapa, Ustadz Zaim ya? Iya. Nah, terima kasih, saya sudah ikut kelas online. Ngaji apa? Dia menyebutkan saya ngaji apa dari sini. Alhamdulillah sudah sampai hatam. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon izin ilmunya, gitu. Beberapa kali saya ketemu di jalan. Mohon izin ilmunya, gitu. Kemudian ada juga kemarin ada tiba-tiba datang, alhamdulillah. Iya. Karena kan nggak ketemu langsung, ketika melihat ini kayaknya familiar itu atau kemudian saya dari Singapura, saya belajar apa sampean, mohon
izin ilmunya. Kata bilang gitu, izin ilmunya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dimudahkan oleh Allah. Banyak sekali kemudahan ulama bisa kemana-mana ya. Kalau kita bayangkan di abad-abad yang dulu akan sangat sulit sekali ulama usia 80 tahunan melakukan perjalanan antar benua itu, wah bisa dikatakan mustahil di zaman itu, mustahil secara kebiasaan, nggak mungkin ketika itu. Masya Allah kemarin, Masya Allah nggak nyangka ternyata saya di negeri jiran ternyata dapat kabar bahwasanya ada Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Nah, dengar nama ini? Pernah dengar ya? Punya buku apa? Punya kitab apa? Mustafa Dib Al-Bugha itu salah satu ulama yang apa namanya, yang banyak berkarya ya, tadhib, fikih manhaji, syarah arba'in, syarah hidup sholihin. Apalagi di Indonesia, wah karya-karyanya banyak sekali dipakai itu kan. Dan beliau sudah sangat sepuh ya, sangat sepuh sekali, Masya Allah. Bisa ketemu dengan beliau, bisa beliau memberikan ijazah ya, luar biasa sekali ya. Salah satu hal yang sangat luar biasa sekali ya, dengan usia beliau seperti itu ya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata ahlullah ini akan Allah mudahkan, bukan Allah jadikan ulama semua. Beda antara Allah mudahkan dengan Allah jadikan ulama. Ya, medianya Allah mudahkan ya. Urusan banyak ulamanya atau enggak, ya bukan urusan itu. Poinnya di kemudahannya ya, kemuliaannya di kemudahannya. Kemudian poinnya di kemudahannya ya. Kemudian di Allah mudahkan medianya. Makanya itu juga nyambung dengan yang kedua, Allah mudahkan haji. Artinya apa namanya, alat dan transportasi ya. Untuk haji itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa haji dengan jalan kaki, itu sudah dulu ya. Bisa haji dengan via laut, itu juga salah satu yang agak awal ya. Kemudian di zaman-zaman pasca revolusi transportasi, Allah mudahkan haji melalui kendaraan ya, melalui juga pesawat terbang. Allah mudahkan. Apakah kualitas hajinya lebih baik daripada orang-orang dulu? Ya enggak seperti itu ya. Yang dikatakan, yang diprediksi itu kan kemudahannya. Yang diprediksi itu kemudahannya. Begitupun juga yang ketiga, Allah mudahkan al-wilayah, jalan untuk orang menjadi wali. Serius. Orang dulu itu, orang di abad-abad 1, 2, 3, 4, 5. Anda itu dalam satu hari berbuat kebaikan sampai banyak sekali, belum tentu Anda itu jadi wali dulu. Apalagi yang jarang berbuat baik ya. Ya. Nah, orang sekarang, kelasnya orang sekarang, dia itu nggak berbuat jahat sama sekali dalam satu hari, dia itu sudah potensi untuk jadi wali itu besar. Ya, orang dulu itu sholat berapa ratus rakaat semalam itu belum tentu jadi wali. Belum tentu jadi wali. Orang sekarang itu nggak ghibah aja itu potensi jadi wali itu besar ya itu. Kebalikannya. Iya, melakukan yang wajib-wajib aja udah ya. Wajib-wajib aja. Yang wajib, sholat wajib, terus nggak ghibah itu sudah tanda wilayah, itu sudah di zaman sekarang itu. Nggak melihat yang haram itu sudah tanda wilayah zaman sekarang. Nah, itu betul. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah. Nanti akan datang masa, kata Rasulullah, orang yang berbuat kebaikan di zaman itu ka'ajri sab'ina minkum. Ya, bagaikan pahalanya berapa orang dari kalian.
Dari kami ya Rasulullah. Iya, dari kalian. Kok bisa katanya? Innakum tajidunal auna 'alal khair. Kalian itu berada di lingkungan yang mendorong kalian untuk berbuat baik. Ya, ngelihat ke sana orangnya khusyuk, ya. Lihat ke sana orang lagi sholat, ya. Lihat ke atas ada orang lagi berbuat baik. Lihat ke samping, ya. Orang berbuat baik. Lihat ke sana orang berbuat baik. Nah sekarang lihat ke sana orang Di depan mata gitu. dibawa jalan-jalan itu anunya. Cobaan. Cobaannya dibawa jalan-jalan. Coba kita lihat hal yang nggak bisa kita tinggalkan. Gadget kita ya, handphone kita ini. Berapa banyak yang memberikan pahala kepada kita dan berapa banyak yang memberikan syubhat kepada kita. Saya menjaga diri untuk mengatakan memberikan dosa kepada kita. Ya, Masya Allah. Itu termasuk salah satu jalan untuk menjadi wali ya ini. Orang yang mau bisa napai handphone, napai HP, kalau bisa menjaga HP-nya dengan baik, berpotensi besar jadi wali. Serius ya, serius. Enggaknya di akhir-akhir zaman ini orang itu jangan bicara berapa banyak kebaikan yang kamu harus lakukan per hari. Ya, kelasnya kita itu kelas sepenting tak dosa nih kan, zaman Tribuna Kezaini kalau nggak salah, zaman saya nonton ya. Cuk tanya lagi kenjurna apa napa? Kentak dosa nih kan, alhamdulillah. Ya kelas sekarang kentak dosa nih kan, alhamdulillah. Kentak dosa nih kan, alhamdulillah ya. Kentak dosa nih alhamdulillah. Kenapa? Karena ajakan-ajakan, tawaran-tawaran untuk riba, untuk melakukan itu, masya Allah. Bahkan ada namanya riba yang dibungkus secara ilmiah. Terkadang riba dibentuk dalam podcast. Yang ngomongnya bicara ilmiah. Ada itu orang gitu. Padahal tahu semua. Jadi saya tahu, dia tahu siapa orang itu. Penonton juga tahu siapa orang itu. Sama-sama tahu semuanya itu. Sama-sama tahu. Sekarang terkadang saya ke masyarakat itu kan, ada tanya jawab gitu kan. Tanya. Dia tanya itu riba isinya. Dia, gimana hukumnya orang yang gini. Padahal maksudnya mau riba. Orangnya ada terkadang itu ada. Yang bersangkutan ada itu. Seringkali gitu. Tanya ada gitu. Ya. Kadang ada yang bertanya, gimana macam-macam guru? Maksudnya terkadang mau gibahin seorang. Ada guru ini kok gini ya guru ini, perlu kita bahas ini. Sama burung. Lanjut lagi. Astagfirullahaladzim. Baiklah demikian pertemuan kita. Makanya kita main aman aja ya. Biar kita tetap punya potensi jadi wali. Ini kita punya potensi ya, urusan yang milik Allah biar gitu kan. Allah yastofi, Allah yang pilih. Jadi penting kita on the track. Wow. Apa namanya, punya potensi ya. Kan amba adik potensi. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama apa? Yang pertama syekhun yu'allim, yang mengajar. Kata saya tadi apa namanya? Allah mudahkan media-media pengajaran. Kalau seperti itu, wah, berarti banyak yang harus kita hormati. Karena media-media yang mengajari saya semakin banyak. Ya, semakin banyak media-media yang mengajari saya, maka semakin banyak yang harus kita hormati ya. Semakin banyak yang harus kita hormati. Kemudian yang kedua sekarang, wa syaikhun yaftahu laka.
Apa bedanya antara yu'allimuka dengan yaftahulaka? Yu'allimuka menyampaikan kata-kata, menyampaikan informasi, menyampaikan pengetahuan, ya. Kalau yaftahulaka bukan hanya sekedar menyampaikan, membuat kamu betul-betul mengerti, memberikan kepada kamu kunci-kunci pengetahuan. Ini gini. Oh, tergambar jelas dalam pikiran kamu. Itu namanya yaftahulaka. Ya. Ada yang ini berlaku kepada kita dalam ilmu pengetahuan, ya, ilmu artinya ilmu kita pelajari biasanya di bangku-bangku sekolah, di majelis-majelis, di masjid-masjid, itu biasanya seperti itu, ya. Karena kita belajar misalnya ilmu akidah, ilmu tauhid, belajar kepada beberapa masyayikh, beberapa guru, beberapa ustadz, ya. Mungkin kita belajar kepada 10 ustadz. Semuanya guru saya, guru fit ta'lim. Tapi saya ketika mendengar si B ini, beliau ini ketika misalkan kok nyangke ke saya, bahasa Maturin seperti itu. Kok mudah bagi saya ilmu tauhid, padahal ngaji kepada guru ini terasa sulit bagi saya, tapi kepada beliau terasa mudah ilmu itu bagi saya. Dan ini mungkin relatif, ya. Terkadang ilmu nahu saya baca kepada fulan, Syekh fulan, itu orang lain belajar kepada beliau biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Makanya sistem pengajian dulu di Al-Azhar klasik, Al-Azhar masjid, ya, masih masjid, itu dulu terbuka. Ada namanya Syekhul Amud. Setiap tiang-tiang pilar-pilar Azhar itu ada syekhnya. Dan itu setiap hari ada, misalnya ada 10 syekh yang ngajar ilmu nahu, 10 syekh yang ngajar ilmu tauhid misalnya. Ya kamu pilih, terserah selera Anda, mau pilih yang mana ngaji, terserah mustawa tingkatan Anda sampai mana. Saya ngajinya masih sampai Ashmuni, saya ngajinya sampai Ibnu Aqil, saya ngajinya sampai Awamil misalnya. Ya tanyakan, ada jadwalnya, ya. Awamil siapa saja yang ngajar, hari apa aja. Ya tinggal menyesuaikan aja. Ya. Tinggal menyesuaikan aja. Prasmanan. Iya. Prasmanan. Kalau santri gitu kan justru gak ada yang belajar. Mungkin. Makanya sekarang kayak gitu juga sebenarnya, tapi sistem sekolah sudah, sistem madrasah sudah. Yang ngajar nahu kan di pesantren ini kan ada lebih dari mungkin 5 lebih, ya kan, yang ngajar di sini. Cuman ya etaning, ya, kamu ngaji ke ini, kamu ngaji ke ini. Jadi seperti itu. Makanya ada namanya Syekhun Yaftahulaka. Kalau kamu masih belum bertemu dengan Syekhun Yaftahulak, Syekhun Fattah ini, ya harus kamu minta kepada Allah. Minta kepada Allah, itu penting untuk kamu tuh punya Syekhun Fattah yang yang manajemen pemahaman kamu, yang betul-betul ya menjadi pembimbing utama dalam keilmuan zahir kamu. Saya pun juga dulu belajar di Azhar kepada banyak dosen, syekh, fulan. Tapi tentunya ada ketika saya pertama kali duduk di hadapan salah satu masyayikh, wah, ini cocok sama saya nih, ini cocok sama saya. Nah, maka corak pemahaman beliau lah yang mewarnai saya. Jadi corak pemahaman beliau mewarnai saya. Sampai teman-teman yang belajar bareng, ya, belajar kelompok dengan saya, tidak sedikit yang bilang, antum itu beliau banget nih, gaya penyampaiannya beliau banget gitu. Antum itu beliau banget. Nah, itu namanya sudah diwarnai oleh Syekhun Fattah.
gaya penyampaian antum tuh beliau banget gitu. Dan ini harus dalam keilmuan tuh harus seperti itu. Itu inti dari pembelajaran. Kamu sampai kepada Syekhul Fattah yang mana kamu bercorak seperti coraknya beliau. Dan itu bersanad ya, dan itu beliau bercorak seperti pemikirannya siapa, bercorak seperti pemikirannya siapa, gaya pemikirannya siapa. Jadi itu penting punya kayak gitu tuh penting. Ya kamu punya model dalam pemikiran kamu, dalam gaya ngajar, gaya belajar, apa saja yang kamu sukai itu ada coraknya. Itu namanya Syekhun Fattah. Makanya Syekhun Yaftahulak. Atau dalam literatur lain disebut dengan Syekhun Fattah. Yang ketiga adalah apa? Wa Syekhun Yurabbika. Syekhut Tarbiyah, yakni Syekh Ruhani. Tadi kan saya sebutkan zahir. Ini Syekh Ruhani yakni yang membuka jalan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Membuka jalan kepada Allah. 3 guru ini terkadang bisa berkumpul dalam satu sosok. Masya Allah itu. Kalau satu sosok bisa 3-3-nya tuh Masya Allah. Nah, kamu gak usah letolian, Bon. Gak usah ngalengan, Bon. Kalau mangki sosok seperti itu. Ya. Jadi ada sosokan. Terus ada tolian karena ada sosokan boleh itu sudah pas tuh udah harga pas itu udah ya itu sudah Masya Allah. Terkadang mengumpulkan 2, terkadang cuma salah satu, tapi semuanya sudah takaran dari Allah, takdir dari Allah. Kita nggak bisa membandingkan ini dengan itu, nggak boleh membandingkan ini dengan itu. Dan terkadang berbeda-beda ya. Syekh Tarbiyah bagi Anda mungkin Syekh ilmu bagi saya. Syekh Fattah bagi Anda mungkin Syekh ilmu bagi saya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Semuanya punya rezeki masing-masing. Ya, semuanya punya rezeki masing-masing. Karena terkadang yang menjadi tulang punggung Anda ya adalah teman saya gitu kan. Jadi bapak kamu itu teman saya gitu kan ya. Bagi kamu bapak kamu adalah tulang punggung kamu. Tapi bagi saya dia adalah teman saya gitu kan. Ya nggak ada masalah gitu. Itu bapak kamu. Ya, bapakmu teman saya gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Kita nggak harus membanding-bandingkan ya kan. Masuk. Nggak harus banding-bandingkan. Santai aja. Yang penting kita tuh bersih hati kita dalam mencari ilmu ya. Mencari ilmu yang jelas, nggak akan ada teknologi apapun yang menjadi Syekhun Fattah dan yang menjadi jadi nggak akan ada teknologi itu. Saya sudah jamin terlebih dahulu nggak akan ada Syekhun Fattah yang berbentuk teknologi. Kenapa? Karena nggak bisa ditawassulin. Masa ilah hadrati Google gitu kan, ilah hadrati ChatGPT kan nggak lucu gitu kan. Sedangkan Syekhul Fattah itu harus kamu nyambung terus gitu kan. Tumma ila murabbi ruhina gitu kan. Ya, ilah hadrati grok. Nggak bisa. Itu cuma sebatas ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ saja ya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ya, walakin aktsaron nasi la ya'lamuna. Tapi ya'lamuna. Jadi kata Allah apa? Walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Lanjutannya apa? Ya'lamuna. Kok bisa? La ya'lamun tapi ya'lamun. Iya. La ya'lamun, memang mereka la ya'lamun, tapi ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Jadi seperti itu. Jadi syekh itu ada 3 macam. Kita sebagai seorang thalibul ilmi yang baik, yang betul-betul bersungguh-sungguh, ya harus bisa menempatkan segala sesuatu, siapapun yang berjasa kepada kita ya,
ya pada tempatnya masing-masing ya, pada tempatnya masing-masing, dan nggak boleh disamakan, dan memang nggak pernah sama bagi kita ya. Ketika Syekhun Fattah bagi saya bagaimana posisinya, dan Syekhun Muallim bagi saya ada posisi tersendiri di hati saya. Tinggal bagaimana kita menempatkan segala sesuatu di tempatnya. Anzilin nas ala qadri manazilihim. Nah, seperti itulah sunnah Rasulullah. Letakkan segala sesuatu di tempatnya masing-masing ya. Letakkan segala sesuatu di tempatnya masing-masing. Rasulullah SAW suatu saat didatangi oleh seorang yang bernama Hatim. Hatim ibnu Adi. Terbalik ya. Adi ibnu Hatim, terbalik, sorry. Adi ibnu Hatim. Kamu tahu Hatim siapa? Hatim ini adalah ajwadun nas. Orang yang paling dermawan. Rasa-rasanya salah satu yang paling dermawan dalam sejarah umat manusia. Ya. Zaman nggak ada medsos dulu, ya nggak ada medsos dulu. Betul-betul. Jadi ketika dikatakan dermawan, orang-orang di zaman itu bahkan di zaman-zaman setelahnya ingat ke Hatim. Ketika dikatakan Hatim, orang ingat kedermawanannya. Jadi dermawan banget Hatim. Tidak ada orang yang datang kepada Hatim ini kecuali pulang dalam keadaan kenyang. Bahkan dia Hatim ini mulai dari kecil katanya, mulai dari remaja lah, ada tamu datang ke dia, ya dia langsung nyembelih kambingnya ayahnya. Ya jadi saking dermawannya gitu kan ya, gitu. Sampai ada legenda gitu kan, ada cerita-cerita legenda gitu. Katanya ada orang datang ke kuburannya Hatim dan mengatakan, Hatim, dulu katanya kamu adalah orang dermawan gitu katanya. Ini sekarang saya datang saya lapar nih, gimana? Katanya nggak lama terus ada yang nganter makanan gitu katanya ke orang ini katanya. Ya, Hatim ini orang bukan Islam ya, datang bertawasul. Ya, lihat sampai ada legenda seperti itu. Nah, si Adi ini anaknya Hatim ini. Adi ini anaknya Hatim. Nah, datang bersama teman-temannya kepada Rasulullah. Rasulullah melihat Adi ini datang. Rasulullah berdiri. Rasulullah meletakkan selendangnya di dekat beliau dan mengatakan, Adi sini, duduk sini di sebelah saya. Artinya istimewa, spesial, dispesialkan. Mereka alhamdulillah semuanya orang Islam yang datang. Adi ini masuk Islam. Karena merasa dihormati Adi ini. Dan Rasulullah menceritakan, dulu ayah kamu gini. Senang lah anaknya, sebagai anak senang kok. Senang. Dipuji ayahnya sama Rasulullah, dipuji senang. Karena senang dia baper, dia itu langsung tanya, ya Rasulullah, ayahku di surga apa di neraka? To the point. Bentar. Saya ini merasa tersanjung oleh tadi ini. Jadi ayah saya ini di surga atau neraka? Kata Rasulullah, bal fitnar. Dia itu melakukan apa yang dilakukan mura'atan linnas. Dia itu ingin trending aja. Dia itu pencitraan. Kata Rasulullah, dia itu pencitraan. Dia itu pencitraan. Tapi maksudnya saya apa? Rasulullah pandai meletakkan segala sesuatu dalam posisinya. Dia pencitraan oke. Tapi kan pencitraan dia urusan hati dia. Dia di surga neraka urusan Allah. Tapi dia bermanfaat bagi orang-orang, nggak bisa saya pungkiri. Bahwasanya kamu adalah anak dari orang yang punya manfaat yang luas kepada orang-orang, saya tidak bisa mungkiri. Makanya saya menghormati kamu gara-gara ayah kamu. Ayah kamu yang dia di akhirat finnar gitu. Di akhirat dia finnar. Masya Allah. Ya, dia di akhirat finnar. Gimana objektifnya Rasulullah?
tapi ayah kamu memberikan manfaat kepada orang. Ngerti? Oke. Ngerti? Urusan ini kan orang-orang urusan itu ya. Apalagi yang mengajari kita ini kan, ya rata-rata orang Islam. Kamu punya guru yang nonis. Ya mungkin semuanya kan rata-rata guru kalian kan orang Islam semua kan. Urusan akhirat benih urusannya kamu. Urusan Athena benih urusannya kamu. Urusannya saya dengan beliau, beliau ngajari saya mengambil manfaat daripada beliau. Nah udah saya hormatin dia. Sesimpel itu, sesimpel itu. Urusan dia memberikan barokah kepada saya. Urusan dia memberikan tolato kepada saya. Urusan lain ya. Urusan lain ya. Dan itu urusan yang sedikit kompleks ya. Sedikit kompleks. Nah, jadi seperti itu. Ya mungkin saya terlalu panjang jawabnya. Mau. Jadi saya ingin kalau ada yang nggak paham langsung, nggak usah nunggu saya selesai. Enggak, kayak itu lain ya, aman. Ruwet mon podcast bi orang yang menganggap apa murid gitu kan. Jadi ada tanya sampai mari gitu kan. Padahal podcast kan harus jawab gitu kan. Gimana? Oh, sudah agak ada baterainya. Oh. Lanjut. Ada salah satu nukilan mengenai mengedepankan orang dalam hal ibadah. Oke. Hal itu makruh hukumnya, seperti contoh mengedepankan menyuruh orang lain untuk ngisi instruksi yang ada di depannya. Dalam ibadah makruh. Namun dalam hal duniawi, hal itu sangat dianjurkan. Nah, namun yang menjadi kebingungan ketika kemudian ada hal ibadah yang tercampur dengan duniawi. Maka posisi yang harus kami hadapi itu bagaimana? Apakah mengedepankan orang lain? Contoh, langsung contoh. Ingin bersedekah, tapi tujuannya ingin viral. Maka yang dianggap tak arasanan orang kan? Saya dulu biar jelas tuh para penonton. Nah, dalam rangka menghakimi orang, arasanin orang. Kita baca buku petunjuk. terus gimana? Sudah kok ingin viral terus? Posisi kita membiarkan kita sendiri yang mengerjakan itu atau membiarkan orang lain untuk terus mengerjakan pekerjaannya. Artinya bersedekah sambil pengen viral gitu. Pekerjaan itu apa? Kita mengerjakannya, kamu mau sedekah gitu. Dia gak mau dikasih sedekah gitu. Jadi ada satu kaul kan mengedepankan dalam ibadah itu hukumnya makruh. Ya, sekarang contohnya orang ini mau bersedekah tapi dia itu ingin viral gitu. Nah, terus? Jadi pembahasannya yang jadi permasalahan ketika ubudiyah tercampur dengan duniawi. Iya. Oke. Jadi bagaimana cara menghadapi? Apakah boleh kita mengambil alih? Bolehkah kita mengundurkan diri karena ada sifat duniawi ya? Artinya tidak mengerjakan sedekah itu. Oh, pertanyaan yang bagus. Kalau saya langsung saja kepada contohnya ya, mungkin kamu ada landasan atau ada kejadian atau melihat kepada realita tertentu sehingga ada pertanyaan itu. Tapi yang jelas kalau contohnya adalah sedekah itu adalah ada hafun nafsi, ya, ada hafduddin. Hafun nafsi karena sebab sedekah itu berat bagi banyak orang atau bagi manusia lah secara umum ya. Sedekah itu berat. Makanya di masyarakat juga
yang dibudayakan oleh masyarakat itu lebih kepada apa? Masyarakat tuh lebih mudah nyumbang dalam bentuk kue, dalam bentuk barang daripada dalam bentuk uang. Oke. Ya kan? Engkau nyumbang jajan lah. Oke. Padahal dia beli kue itu terkadang 100.000 lebih. Dia untuk dimintai sumbangan 50.000, dia udah dia 50.000. Ada mungkin salah satu dari dua alasan. Alasan pertama, karena manusia cenderung suka kepada uang. Alasan yang kedua, karena mon bese tak tengah. mon secur. Beraja kan. Ya. Tapi yang jelas, kita perlu mentarbiyah jiwa kita untuk gampang memberi. Kenapa perlu mentarbiyah seperti itu? Bahkan ini harga mati nih. Harga mati. Kenapa? Gak ada wali yang kikir. Mafhum mukhalafahnya, orang kikir bukan ya, gak ada potensi blas membeda orang cerai. Tak ada mak semaknya mana video Adil Aulia. Tak ada. Ada akhirnya bada wes cek arasanan orang cerai orang jamuan kita sering kali terkadang orang gitu benih sempat-sempatnya loh gitu. sempat-sempatnya gitu kan, dalam waktu sesingkat itu dia langsung ngaku orang. Terbayang sendiri. Dan datang gitu kan, ketika menyebut cerai, ketika menyebut sombong, langsung terbayang. Jadi otomatis ini di sini. Udah mau masuk. Ya. Nah, seperti itu. Makanya dalam hal ini kita harus melawan. Makanya ada kaidah yang mungkin bagi sebagian kalian ini baru. Lebih baik sedekah banyak dan riya daripada sedekah sedikit meskipun ikhlas. Dalam hal sedekah lebih baik banyak meskipun riya daripada sedikit meskipun ikhlas. Jelas nggak benar nggak? Iya betul ini. Secara syariat. Iya. Karena ada yang mau sembuhkan. Kalau kamu sedikit, ya sedikit. Kamu ikhlasnya dapat. Cerai entah hilang. Cerai entah hilang. Cerai entah hilang. Dan dalam banyak kasus dan bagi banyak orang menyembuhkan kikir lebih berat daripada menyembuhkan riya. Kalau dibandingkan proses penyembuhannya, kata dokter jiwa ya, kata dokter jiwa lebih berat menyembuhkan kikirnya seseorang daripada menyembuhkan riyanya seseorang. Ya, lebih berat seperti itu. Makanya tasarruful aulia nih. Kita melihat banyak aulia itu. Kadang-kadang mereka itu senang entar ke rumah orang soki. Datang ke rumahnya orang kaya, senang gitu. Berlama-lama di orang kaya gitu kan. Berlama-lama bersama orang kaya gitu kan. Terkadang orang yang ngerti. Mak. Mulai suudon kepada ya. Alah kau biarin si Soki malolo dia. Kami Soki malolo. Menteri si wamen si direktur si tak pati urus sih gitu kan. Wah, mereka tuh ada tujuannya. Seringkali orang-orang seperti itu sulit mengeluarkan uang.
Tapi ketika kiai nasi nyuruh, gula senangkungan, gula senangkungan ini, coba orang lain sementam. Kemarin tahu sarasana. Orang lain sementam. Akhirnya beri. Dan ini kejadian betul, ada sampai yang bertanya, apa napa ajunan macet laten nah, apa amain kacompok naik baru amonte epentabing kok ada kan, pas apa sih kebailan jalan selamat dan akhirat. Cek mau minta orang lain jerek roja, mon kok minta angkok minta berapa puluh juta, beri emang kok saya minta. Sebenarnya, kan koro malah nyaman deh koro. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi dalam kasus pertanyaan itu, dalam praktiknya, ya terkadang pakai kaidah yang lain. tidak pakai kaidah al-isaru fi al-qurabi makruha gitu kan. Jadi dalam praktiknya itu banyak kaidah-kaidah yang harus diperhatikan gitu. Gitu. Bukan mustasna, enggak, ada kaidah lain yang lebih prioritas ya dalam hal ini ya. Dalam hal ini ada prioritas. Kenapa? Karena dia penyakit kikirnya dia lebih parah daripada penyakit riaknya dia. Kalau disuruh dibandingkan, saya lebih memilih kikirnya dia sembuh apa riaknya dia sembuh. Di banyak kasus ya, karena ini bersifatnya perorangan ya, tidak bisa secara general seperti itu. Di banyak kasus karena dia dikhawatirkan misalnya ya, dilihat oleh orang-orang yang punya basirah, dia aman lah. Orang-orang soki ini ya ki aman lah kan, mendapatkan pertolongannya Allah kan, mak semak. Seperti itu ya, seperti itu. Jadi mun pas tadi masjid sekali, kalau tidak ada masjidnya sama sekali ini takut nggak ada amal yang bisa diharapkan, takut nggak ada amal yang diharapkan ya. Tapi ya didekati sama orang-orang, mumpung mumpung baju gitu kan. Nah, makanya kita gunakan. Tapi tidak untuk rata-rata, tidak untuk memperkaya diri. Rata-rata para ulama-ulama yang betul-betul itu mendekati gitu, tidak untuk kepentingan sendiri. Tapi semuanya untuk kemaslahatan umum, utamanya masjid ya, pesantren itu. Ya lanjut apa? Ada lagi? Lanjut. Perusahaan yang macam-macam guru itu ada 3 ya. Kalau seperti teman-teman ini, khusus saya pribadi. Gak usah ngajak orang lah. Gak usah ngajak orang gitu kayak gak pede gimana. Ya, masalah pribadi ya sebenarnya. Oke, gimana? Pakon untuk tugas ya, pakon untuk tugas. Tapi secara keilmuan atau secara dari semua sisi, dari semua aspek itu belum siap ya. Terus bagaimana langkah kami? Saya itu kebingungan gitu. Pak, sebelum lanjutnya Bang Ora bahasa apa teh? Santai. Foto-foto kan sih. Santai. Itu tugas sering jaya Pak tugas. Tapi orang masa nanti ada gitu, gending luar biasa ini di rumah apa sih aja lagi? Uman badan lagi. Aku telopot, banyak telopot tadi malah. Lebih apa yang harus dikedepankan? Uman dinamit, paling hakiman bangun lanjut tugas ini. Untuk lanjut tapi tidak siap, banyak ketidaksiapan dari semua aspek bahkan bukan hanya di segi keilmuan. Apa sih yang harus kita ambil? Atau saya bisa detik guru itu artinya takut ya guru nama live alun atau guru nasbil mirika atau kabur maknani itu.
Seorang bisa pantas jadi guru hati kurang. Itu tandanya guru kamu yang menugaskan kamu di sini betul. Ya, betul. Kamu sudah layak untuk mengajar dengan kondisi seperti itu. Jadi memang kalau masih melihat dirinya tuh mampu, dia gak batas jadi guru. Kalau melihat dirinya gak mampu, dia justru yang lebih layak jadi guru. Ya, karena guru kamu dulu juga gitu, disuruh sama guru-gurunya, dia merasa gak mampu juga. Maka ketika dia menyuruh santrinya untuk ngajar dan santrinya merasa gak mampu, berarti dia sukses. Gitu ya. Jadi di satu sisi gitu. Jadi ada banyak hal yang mesti dilihat ya. Ada banyak hal yang mesti dilihat. Yang pertama apa? Yang pertama bahwa adanya guru tugas. Adanya guru tugas. Bukan kiai bertugas. Ya, bukan kiai tugas ya. Jadi memang baik yang mengirim maupun yang dikirim atau yang memohon untuk dikirimi sama-sama tahu. Ini kelasnya kelas guru, kelas ustadz. Dan ustadz ini sedang menempuh pendidikan. Ya, sedang menempuh pendidikan. Strata apa dan disuruh ngajar apa. Ya, sama-sama tahu tentang kualitas guru tugas, baik guru atau pesantren yang mengirim atau pesantren yang memohon. Guru tugas itu yang sepengetahuan saya ya, yang dilihat pertama kali bukan kualitas keilmuannya, tapi yang lebih penting daripada seperti apa ngajarnya. Kan pernah ada CCTV yang mengintai kamu ketika ngajar? Nggak ada kan? Ada mata-mata nggak yang melaporkan kualitas keilmuan guru tugas? Nggak ada, saya yakin. Nggak ada, saya yakin. Karena poin utama dari guru tugas itu bukan transfer ilmu, bukan. Tapi lebih kepada nyambung sanad. Jadi yang pertama adalah sanad, al-isnad. Dan al-isnad itu sudah tercapai dengan adanya kamu mengirim. Berarti apa? Berarti apa? Pesantren ini sudah diakui oleh pesantren yang mengirim guru tugas sebagai santrinya. Sebagai santrinya. Karena rata-rata misalnya saya ambil contoh di Situbondo ya. Di Situbondo ada pesantrennya Ki Sufyan. Monka Sidogiri wajib harus ada guru tugas Sidogiri. Kenapa? Agar supaya terus dalam pandangannya Masyayikh Sidogiri. Dan begitu pun juga kebanyakan pesantren-pesantren yang ngambil guru tugas kan tak berseremban. Nyambung ke pesantren mana. Biasanya ada tradisi keilmuan sejak dulu. Tradisi keilmuan sejak dulu. Kiai ini dulunya ngaji ke pesantren ini. Saya tidak ingin saya tersambung dengan pesantren ini, saya berguru ini, hanya saya saja. Saya ingin seluruh murid-murid saya ila yaumil qiyamah terus berguru kepada pesantren ini. Jadi yang nomor satu itu tujuannya adalah agar selalu dalam nazrah, dalam pandangan pesantren yang mengirimkan sebagai statusnya sebagai guru. Sebagai guru ya, sebagai guru. Rata-rata seperti itu. Untuk guru tugas dari Kama. Biasanya kan milih dulu kan, nggak mungkin kan tiba-tiba mengambil guru tugas dari pesantren yang tidak ada hubungan sama sekali. Rok noro oke. Tapi kan pasti tahu kan sanad keilmuannya kan pasti tahu. Imma dulu kiainya pernah ngaji ke pesantren itu atau ingin nyambung sanad. Seperti itu, ingin nyambung sanad. Contohnya ada tradisi sampai sekarang ada yang mengambil guru tugas dari Al-Azhar. Ya, meskipun pihak Indonesianya ini kiainya nggak pernah ngaji di Al-Azhar, tapi dengan
meminta guru tugas dari Al-Azhar ingin diakui sebagai santrinya Al-Azhar gitu ya. Keilmuannya mungkin banyak yang sama guru tugas dari Al-Azhar ini dengan ustadz-ustadz yang ada di pesantren itu mungkin banyak yang sama, tapi bukan itu poin utamanya. Poin utamanya bukan gitu. Karena beda dengan dosen terbang. Ya, karena dosen terbang itu yang dilihat adalah dosennya, bukan perguruan tingginya. Karena perguruan tinggi nggak mau mereka dia adalah guru saya, perguruan tinggi itu adalah guru saya, nggak ada seperti itu. Jadi kalau antara universitas dan universitas itu tidak ada nyampung sana tuh nggak ada. Jadi kalau kita ada dosen terbang dari mana itu yang tidak adalah kualitas dosennya, kualitas keilmuan dosennya. Tapi kalau guru tugas yang dilihat itu bukan yang pertama bukan keilmuan guru tugasnya, karena banyak bisa dikatakan banyak ya, banyak guru tugas yang level keilmuannya ya banyak yang sama di pesantren itu ya, banyak sama. Terus ngapain kamu ada di sini yo? Wong kamu banyak yang sama dengan guru-guru di sini. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah terus nyambung. Karena ketika ada guru tugas berarti ada perhatian dari kiai yang di sana. Ya, ada perhatian dari kiai yang di sana. Itu poin yang pertama ya, nyampung sanad, ingin mendapatkan perhatian ya, nyampung sanad, perhatian, dan juga tentunya keilmuan. Dan keilmuan ini didapat sudah meskipun dengan yang saya katakan tadi, meskipun posisi Anda adalah syekhun muallim, karena nggak ada yang menugaskan Anda untuk jadi syekh murabbi misalnya. Harus Anda itu menjadi alim alamah di pesantren itu ya nggak harus. Cukup melaksanakan tugas sesuai dengan yang diberikan dan dibebankan oleh pesantren yang mengirimkan. Misalnya Ma'had Ali Nur Jadid mengirimkan guru misalnya, ya alumni dari Ma'had Ali misalnya. Kan tentunya ada tupoksinya atau ada tugas-tugasnya kan. Tugasnya misalnya mengajar, tugasnya misalnya apa. Ya tentunya yang ini yang harus dilakukan. Harus dilakukan itu. Dan saya yakin nggak ada satupun pesantren yang mengirimkan guru tugas, bagian dari tugasnya adalah harus jadi murabbi. Nggak ada. Harus jadi kiai di pesantren itu. Nggak, harus lebih alim daripada ustadz-ustadz di sana. Nggak ada. Emang ada? Nggak ada. Harus lebih alim daripada ustadz-ustadz di sana. Harus lebih alim daripada nggak ada. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Nah, penting sesuai dengan urusan bagaimana kualitas Anda itu nomor sekian. Jadi lebih kepada apa? Katanya Ibnu Athaillah, nuqsanur raja inda wujudiz zalal min alamatil i'timad 'ala nafsi. Jadi imma kamu melihat kepada diri kamu atau melihat kepada guru kamu. Kalau kamu melihat kepada diri kamu, ya maklum kalau kamu minder. Siapa suruh kamu melihat kepada diri kamu? Minder lah. Ini apa? Di hikmah yang lain beliau mengatakan juga seperti itu. Ketika ada seorang dai, kemudian dia tergelincir. Aduh saya. Kalau kamu melihat apa yang kamu sampaikan itu dari Allah, ya apa masalahnya? Kamu tergelincir. Wong yang kamu sampaikan itu dari Allah. Kalau kamu yang kamu sampaikan menurut kamu itu dari kamu sendiri, ya wajar kalau kamu pencitraan. Jadi seperti itu. Jadi kamu itu kualitasnya seperti apa, yang kamu sampaikan seperti apa. Kalau kamu melihat kepada diri kamu sendiri, ya wajar kamu minder. Kamu melihat kepada diri kamu sendiri, wajar. Tapi kamu melihat bahwasanya saya epakon guru saya, ya udah. Apapun yang keluar dari saya, ya seapareng sir, ya adalah guru saya. Yang paling sir adalah guru saya. Ada seorang Habib yang dai, pendakwah yang masyhur mungkin, yang mungkin kalian banyak yang tahu, namanya Al-Habib Ali Al-Jufri. Ali Al-Jufri. Dulu katanya beliau itu kenapa beliau itu makbul,
diterima di banyak kalangan gitu kan. Ketika beliau Abu Dhabi banyak orang-orang yang apa ya yang tersentuh lah, bukan hanya tersentuh ya, bukan hanya disentuh ya, bukan hanya tersentuh saja. Itu katanya dulu ketika Habib Omar bin Hafiz menyuruh banyak orang untuk ngomong, untuk menyampaikan dakwah itu kan, banyak yang nggak mau. Tapi ketika Habib Ali suruh, langsung beliau katanya berdiri, langsung menyampaikan itu kan. Katanya, kenapa? Katanya satu beliau, saya nggak melihat kepada saya melihat kepada saya disuruh sama Habib. Maka karena saya melihat saya disuruh sama Habib, maka saya yakin yang saya sampaikan minhu la minni. Ya, minhu la minni. On bahasa nak Fadol, tahu lah nikah kun selang. Tahu lah nikah kun selang. Selang apa? Perlu ada selangnya. Iya, saya keluar bakun dari saya makon. Ya, aing apa kun akili dari atas dari anu. Ya. Dan kita dalam hal ini adalah tradisi santri. Kita ngajar itu kan bukan untuk dikatakan wow sama santri ya, sama muridnya. Keren itu materinya. Tapi kan untuk bermanfaat kan. Untuk bermanfaat gitu kan. Jadi tradisi kita seperti itu. Ketika bukan untuk malah audiennya santrinya pakai pekan, masya Allah. Terus mari mau cak alim hukum, ada apa? Apa parlona? Ya. Apa parlona? Yang kita tuh diajarkan apa? Tradisi pesantren itu apa? Adalah bahwasanya kebermanfaatan ilmu. Seringkali katanya ulama-ulama besar di pesantren itu mengajar, ya Allah katon lu saya ngaki Anda yang katon lu. Bahkan ada banyak kiai besar ketika ngajar itu la yakadu yusma, bahkan yang bisa pertama apa aja ini tahu ya kok. Ngerti bencet, ngerti. Tapi masya Allah, ini kasih tadi orang, kebermanfaatannya masya Allah luar biasa. Ya, mau ngatain? Biasa. Kenapa? Karena mereka mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi. Balighu anni. Mereka posisinya yang reguler dan kifadul selangkut. Tapi anni, apa anni? Aing dari Kanjeng Nabi. Balighu anni, gue nyambung selang. Selang sama gawat. Selang sama gawat kan. Nah, selang. Selang ada di Perancis. Itu terus kita kun selang. Nggak dari Perancis ya. Bakun selang kan itu kan. Jangan selang dekat dari Hong Kong, dekat dari Maya, bakun selang kan. Jangan saya orang ngabas selangnya gitu kan. Tak kira ngabas selang. Tak kira bakun ngabas aing kan. Saya bocil aku naing kan. Saya kabuto aku naing kan. Saya butuh kan aku naik. Tidak butuh aku naik. Jadi katanya beliau seperti itu. Ketika Ibakon bi Habib Umar langsung bangga. Mungkin ditanya Habib, cek pede nabu. Gue sih kok Ibakon. Kok saya Ibakon? Saya Ibakon saya tanggung jawab. Aku tanggung jawab. Kau bakon ya. Ya. Tahu jawab yang menyuruh bukan.
Konco. Pak, aku pasar boleh. Jangan makan mana. Antar gitu. Jadi semangat tau. Oh, kan. Oke, kita ada Pak itu oke, jalan ke pasar. Pak Kona apa? Akhirnya makan apa? Aku aja makan apa? Coba. Kalau kita marah aja, coba bang kan. Bang ke pasar ya, melihat coba untuk jalan. Bang ke pasar ya, jualan. Eding ke pasar ya, ke pasar. Beli apa ya? Beli. Ya menang begain aja. Deh. Nah, ini beri pemahaman. Ada nanun siapa? Don kalim, kenggoman dan hadem aja. Dalam kalim kan tak ada bu. Tapi hadem mengerti. Ya bakon apa? Mengerti. Ngerti bakon apa? Timun hadem ngerti. Montamu tak ngerti. Tamu saya ngabas itu. Tak ngerti. Mon hadem, menghadap ngerti, tamu itu ngerti. Kenapa? Tamu itu orang lain. Menghadap, soulmates. Ya, iya. Karena mau dihadap, kenapa? Karena yang penting itu benih ngerti kata hebu, tapi ngerti ke maksud. Ngerti ke maksud itu didapat dari debu, tambah didapat dari yang lain. Ya kan nggak masalah. Saya penting maksud oleh kan itu kan. Kan kita ini kan kalam ini kan wasilah. Kalam ini wasilah. Intinya saya depa. Ya intinya saya depa. Bahwasanya itu sudah sampai tanpa kalam, ya nggak ada masalah. Karena kita melihat kalam itu hanya wasilah, ya kan? Hanya wasilah. Mungkin itu basirahnya kiai sekuat riyadhahnya gitu kan. Intinya ilmu ini depak kan. Ini ilmu depak ke Athena santai. Kalamnya saya wasilah. Bahwasanya mereka itu secara zahir mereka itu akejo, mereka santri-santri itu sing ngaki akejo, tedung, pun tatibi, ya kan? Itu zahir. Kalam saya juga zahir. Tapi intinya berma ilmu nikah saya dapat ke hati mereka. Baik dengan kalam saya atau bukan dengan kalam saya. Baik dengan pendengaran mereka ataupun dengan tanpa pendengaran mereka. Jadi bagi saya sebagai mutakallim atau muallim, tujuannya adalah tersampaikannya ilmu. Wasilahnya apa? Wasilah utamanya adalah kalam. Bagi santri, bagi murid, tujuannya adalah masukkan ilmu. Iya, masuknya ilmu. Wasilahnya apa? Wasilahnya ya mendengar, wasilahnya ya melihat. Tapi itu kan hanya wasilah. Kita pakon sareng Gusti Allah tidak bergantung kepada wasilah. Tidak bersandar kepada wasilah. Lebih bersandar kepada Allah daripada kepada wasilah. Makanya orang yang fana seperti itu nggak ada masalah. Santren tedung nggak feel apa? Tedung mau kita agojo nggak feel berbicara dengan temannya nggak ada yang perhatikan, ya nggak ada masalah. Pendengaran mereka wasilah, sebagaimana kalamnya saya wasilah. Ya, bahwasanya kamu ngerti maksudnya saya, itu tujuan utamanya kan. Mereka cara aja, gue udah tahu tinggi ya berani. Mereka cara aja yang dilakukan oleh orang-orang aja. Gue pun hanya pemerhati aja, penikmat saja. Ini podcastnya 2 jam. Podcast itu wasilah. Boleh Brian. Anu gak ditegi.
eh umpama ya Ki Guru kadisa apa lagi pakon kan kan itu Kiai ngiring antah ngiring pakon pon apa mau mendahulukan ngiring pakon pon apa mau mendahulukan nyari ilmu kan itu Kiai untuk menyiapkan diri. Kemudian Kiai sejauh mana dauh seorang kiai atau seorang guru itu harus diikuti, artinya ada sebagian kasus Ya seperti itu, kita kembalikan ke awal. Bagi Anda, bagi si santri ini, kiainya itu di posisi apa dari 3 macam guru ini? Karena meskipun kiainya, gak mesti kiainya itu adalah Syekh Fattah bagi dia. Gak mesti kiainya adalah betul-betul murabbi ruh bagi dia. Artinya misalnya lagi bisa jadi guru traya kata dia orang lain, ya nggak mesti kiainya ya kan, nggak mesti kiainya. Jadi kita sebenarnya seperti itu. Kalau kita mau objektif, ya secara profesional gitu kan meletakkan sesuatu, meskipun saya mondok kepada beliau, misalnya lama misalnya, tapi rezeki Allah beliau ini ya adalah Syekh Muallim bagi saya. Misalnya, ternyata Allah menjadikan Syekh Fattah bagi saya, ya guru langgaran kaula, misalnya, guru di musolanya saya. Nah, maka ketika itu ya itu tingkatannya seperti itu, Guru Syekh Ruh ini itu di paling atas. Kemudian di bawahnya Syekh Fattah, kemudian di bawahnya adalah Syekh Muallim. Kalau ada yang bertentangan, kalau itu berkaitan dengan urusan-urusan akhirat, kedepankan Syekh Murabbi. Kalau berkaitan dengan ya kalau intinya kalau sudah punya betul-betul murabbi, betul-betul murabbi ya, bukan jadi masing-masing harus tahu dirinya, dia sampai mana dia gurunya atau dia melihat kepada gurunya, sampai mana dia melihat kepada gurunya. Jadi itu namanya masyhad. Seperti apa kamu melihat kepada gurunya kamu? Seperti apa kamu melihat kepada gurunya kamu? Seperti apa kamu melihat kepada gurunya kamu? Memposisikan guru kamu seperti apa? Terkadang bisa nggak salah memposisikan? Ya bisa saja. Bisa saja salah memposisikan. Padahal seharusnya kamu itu harus memposisikan kiai kamu di sini. Ternyata kamu meletakkannya salah. Bisa saja kamu salah. Ya bisa saja kamu salah. Nah, makanya kalau hal seperti itu dan kamu masih padahal seharusnya guru kamu adalah Syekh Murabbi bagi kamu. Kamu tuh nggak boleh itirad kepada beliau. Tapi kamu nggak sampai melihat guru kamu, kiai kamu sebagai Syekh Murabbi, masih sebagai Syekh Muallim misalnya. Ya, maka dalam hal ini kamu salah. Atau sebaliknya. Padahal meskipun santrinya yang sudah mondok puluhan tahun, tapi bagi santri ini, kiai ini adalah Syekh Muallim. Syekh Murabbinya justru Ustadz pesantren dia, misalnya. Ustadz di pesantren tapi baginya Syekh Murabbi. Maka nggak boleh, kiainya terlalu egois, nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya salah gitu, sebenarnya nggak boleh untuk terlalu memaksakan, ya. Jadi makanya ini bersifat subjektif, bersifat personal, nggak bisa dijadikan umum gitu ya, nggak bisa dijadikan umum. Kembali kepada masing-masing, ya. Kembali kepada masing-masing. Gimana? Itu yang kami khawatirkan, artinya posisinya seorang guru itu pada kami adalah Syekh Muallim umpamanya. Artinya kan tergantung di mana kita memposisikan. Apakah kalau ada unsur kekhawatiran kita menyakiti perasaan beliau gitu.
di sejauh mana kita musisikannya. Bagaimana artinya, makanya kami di kelanjutannya itu sejauh mana istilah barokah, cangkolang, nolai ataupun yang lain itu Jay. Sebagai di antara dua gambaran yang kami alami. Salah satunya umpamanya ketika beliau umpamanya bertentangan dengan orang tua aja ya. Orang tua kita, anggaplah orang tua saya ini awam, guru saya ini alim, kemudian sama-sama merintahkan sesuatu di waktu bersamaan, artinya bertentangan kedua perintahnya, ini yang mana yang harus saya ambil? Umpamanya saya mengambil salah satunya, apa salah satunya tidak nolai ke saya, tidak berakibat. Dan kedua Kiai, contohnya umpamanya acara alumnian Kiai, atau contoh politik juga, mau tak pada artinya mau tak hadir ke acara alumni penitang santre, atau mau tak norok politik tak pada, anda itu bagaimana Kiai? Umpamanya saya tak norok ongku dapat oleh cangkolang ongku, artinya tak berokak ongku saya nanti itu. Kalau umpamanya terlanjur menyakiti, apa bagaimana cara taubatnya? Pertanyaan yang penting sekali. Terlepas dari teori yang tadi ya, yang saya kemukakan di awal tentang macam-macam guru dan bagaimana kita memposisikan diri ya, kita memposisikan diri. Seringkali kita mesti melihat lebih luas lagi. Seringkali kita melihat lebih luas lagi. Melihat kepada kemaslahatan yang lebih besar lagi daripada posisi sebagai guru murid. Iya. Tadi teori untuk kita memposisikan diri dan di mana kita. Teori apa? Syekh Muallim, Syekh Fattah, dan Syekh Murabbi itu satu teori. Kita punya pendekatan lain. Betul. Kalau terasa teori itu mungkin di satu keadaan itu rumit, maka kita menggunakan teori yang lain. Apa? Teori kemaslahatan. Teori kemaslahatan. Teori kemaslahatan seperti apa? Teori kemaslahatan itu kita lihat. Kiai atau pesantren saya ini fokusnya kepada apa? Fokusnya kepada apa? Fokusnya kepada taklim, apa kepada dakwah, atau kepada pengkaderan apa? Karena masing-masing pesantren itu punya fokus masing-masing ya, punya fokus masing-masing. Ada yang fokusnya pada taklim. Pesantren-pesantren yang banyak berfokus pada taklim punya langkah-langkah dan strategi-strategi yang diterapkan baik kepada santrinya maupun kepada alumninya. Ada pesantren-pesantren yang strateginya atau titik tekannya lebih kepada dakwah, lebih kepada menguatkan izzul Islam wal muslimin, ya, izzul Islam wal muslimin. Itu juga punya strategi yang tidak bisa disamakan dan tidak mungkin sama dengan pesantren yang titik tekannya adalah taklim. Contohnya, pesantren yang titik tekannya adalah taklim, kebanyakan nggak terlalu cawe-cawe dalam urusan publik. Sepenting santrena berumah sekiranya paham, ngaji nikah, alem nih, tujuannya itu seperti itu. Dan itu sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Ya memang karena titik tekannya di situ. Ada yang lebih dari sekedar itu. Ada yang taklim plus kemasyarakatan, plus dakwah, ya plus dakwah. Nah, dakwah itu kan banyak bagian yang izzul Islam wal muslimin, menguatkan umat Islam. Sepenting menguatkan umat Islam, bukan menguatkan nama besar pesantren. Wah, loh kok beda? Antara tidak mesti orang yang membangun pesantren, dia juga membangun Islam. Nggak mesti. Katanya siapa membangun pesantren otomatis bangun Islam? Enggak. Nggak mesti. Nggak mesti yang membesarkan nama pesantren berarti membesarkan nama Islam. Enggak juga. Nggak mesti beriringan ya. Membesarkan majelis. Punya majelis. Kita besarkan majelis. Apakah itu secara otomatis juga membesarkan nama Islam? Belum tentu. Terkadang iya, terkadang tidak. Ya, terkadang iya, terkadang
Tidak. Makanya kamu lihat, kita masing-masing melihat kepada karakteristik pesantren, karakteristik perjuangan guru kita masing-masing. Apakah perjuangannya di mana, kita bisa tahu dan kita bisa menyesuaikan. Kalau karakteristiknya adalah kemasyarakatan, nah ini yang berat. Ketika karakteristiknya kemasyarakatan, itu yang berat. Kenapa? Karena itu butuh perjuangan ekstra, baik dari kiainya maupun juga dari santrinya. Karena membangun komunitas yang dihormati oleh masyarakat dalam rangka agar supaya terbentuk izzul Islamul Muslimin. Ini berat. Apa maksudnya? Membangun nama agar supaya ada izzul Islamul Muslimin. Contoh sederhananya. Masyarakat awam ya. Ketika diajak untuk berbuat dosa, kemudian bilang, "Enjo, engkau takok ka kiai." Nah, itu berarti kiai itu berpengaruh sampai ke bawah. Sampai ke tingkat bawah. Kiai seperti itu wajib kita jaga marwahnya. Kenapa? Karena kiai seperti itu diberikan khususnya oleh Allah, dia itu didengar sampai ke bawah. Ya memang ada tempatnya masing-masing, gitu. Ada tempatnya masing-masing. Ada kiai ceramah, masya Allah. Tak gini lagi masyarakat. Sampai ya. Ini betul-betul riwayat ini saya dapat dari banyak masyayikh. Sampai Kiai Zaini ini kan pernah mengatakan ya, mon oleh mele bengu engkau cabut kada sareng Gusti Allah daripada apa bilang kak tuan apa bilang mantuan ke Kiai As'ad, bengu engkau kada daripada Kiai As'ad. Karena yang saya sampaikan dalam waktu yang lama bisa disampaikan dalam waktu yang singkat oleh Kiai As'ad dan sampai ke masyarakat terbawa. Sampai masyarakat terbawa. Yang saya tanamkan kepada masyarakat dalam waktu yang agak lama, itu bisa disampaikan sama Kiai As'ad dalam waktu yang singkat. Ya ini khususiyah. Kiai Zaini punya khususiyah. Kiai As'ad punya khususiyah. Masing-masing punya khususiyah. Dan la ta'arudah bainal khususiyah. Tidak ada pertentangan di antara khususiyah yang Allah berikan. Ya, tidak ada pertentangan. Dan dalam hal ini betul Kiai Zaini, karena dalam kemasyarakatan Kiai As'ad bisa sampai ke bawah, bisa sampai lapisan masyarakat terbawah, langsung gitu. Nah, makanya kita melihat masing-masing kiai dalam hal urusan seperti tadi ya, salah satu ijtihad dari para kiai di antaranya adalah apa? Di antaranya adalah walaula rohtuka la rojamnaka. Di Al-Quran seperti itu. Wahai Nabi siapa itu? Yahud, Nabi siapa? Nabi Hud ya. Nabi Hud, kalau bukan karena keluarga kamu ya, kami akan habisi kamu. Kami akan habisi kamu. Ini konsep penting ini. Agar supaya Islam itu punya taring. Komunitas Islam punya taring. Kalau bukan karena dia, udah saya akan bakar musola kamu. Nah ini penting dan ini perlu semakin dikuatkan. Meskipun pengorbanan harus banyak juga, perjuangannya harus banyak. Dalam hal apa? Dalam hal misalnya apa? Dalam hal berkhidmah kepada masyarakat. Jadi nama besar seperti itu di masyarakat perlu khidmah yang besar. Dan ini perlu pengorbanan dari santri-santrinya. Santrinya pengen ini. Tapi itu kehendak saya.
Itu kehendak saya. Kalau saya ikut kehendak guru saya akan menjadi bagian dari perjuangan ini. Dan itu ditempatkan oleh kiai. Ditempatkan oleh kiai. Jadi seperti ini. Saya langsung kasih contoh. Saya belajar di Al-Azhar, alumni Azhar. Saya alumni Al-Azhar. Oke, saya bisa saja. Saya itu bahasa kasarnya ya, akebai bendera cibi. Menurut ya, akebai bendera cibi. Saya itu bisa jalan sendiri. Saya buka pengajian sendiri. Saya buka ini sendiri. Tapi apakah itu maslahat bagi masyarakat? Ketika saya tuh mau sendiri. Kenapa? Karena setiap masyarakat itu pasti sudah ada ulama-ulama sebelumnya yang sudah membangun pondasinya. Maka yang lebih maslahat bagi masyarakat, saya lihat itu apa? Kenapa saya nggak bertanya kepada kiai-kiai di masyarakat ini? Kiai, saya misalnya ya, saya belajar di sini. Keahlian saya ini. Saya yang lebih maslahat. Anda ajunan tempatkan saya di bagian apa? Kiai akan melihat mana tempat yang kosong untuk kamu. Yang kamu dengan ilmu kamu bisa menjaga keutuhan bangunan kemasyarakatan ini. Ya terserah kamu. Kamu mau pilih menjadi bagian dari bangunan kemasyarakatan atau kamu buat bangunan sendiri. Kalau kamu mau menjadi bagian bangunan kemasyarakatan, bagian dari bangunan keagamaan, ya kamu harus berkorban cita-cita kamu. Ya. Karena kamu misalnya bikai benda cicil kencil baiklah. Ya Allah, engkau belajar jauh hari ya cicil kencil kana. Hello. Ya Allah, jangan. Ya. Karena beliau banyak kiai yang betul-betul mukhlis, betul ikhlas dalam alatin masyarakat itu. Tahu. Terkadang kamu masih belum pantas untuk langsung menjadi bagian dari keagamaan ini. Egonya kamu masih terlalu besar. Kamu turuni egonya dulu, baru kamu nanti jadi bagian dari sini. Ya, jadi turuni bagian dulu. Ya, gitu. Jadi kamu terserah imma mau menjadi bagian dari bangunan yang ada, dan itu manfaatnya lebih besar. Kenapa? Karena bangunan ini sudah disetting sama orang-orang yang ya kita katakan aulia lah. Aulia Allah. Ya, disetting sama aulia Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kayak misalnya pesantren, molot, tradisi-tradisi keagamaan yang ada di masyarakat itu perlu kita pertahankan. Karena itu bangunan keagamaan yang dibangun oleh aulia Indonesia. Ya, aulia Indonesia. Kita mau menjadi bagian dari itu atau kita mau buat bendera sendiri, ya pilihan kamu. Tapi kalau saya mau sarankan seperti Kiai Zaini datang dari Mekah, orang alim apa Kiai Zaini? Ya. Mungkin sedikit dari santrinya Syekhona Khalil yang diajari ilmu Kiai Zaini. Banyak tentang Syekhona Khalil ini, kata ajar ilmu sareng Syekhona Khalil. Esronika. Ya, epakonika. Bukan nggak ada kaitan secara langsung dengan ilmu. Tapi kisah ini kan ya cari ilmu sareng kayak Syekhona Khalil. Dan Khalil ya cari ilmu. Bayangkan ke Mekah. Mekah ini kan ulama. Sebagai ulama, beliau alim. Nulis kitab. Ya, bisa kita memang alim dari sononya gitu. Ini alim dari sononya sudah. Alim dari sebelum ke Mekah memang, alim dari Syekhona Khalil, ditambah oleh ke Mekah, alim dari Mekah, dan juga banyak membaca literatur yang ada di zaman itu.
Ya Zaini sudah membicarakan tentang Rosyid Ridho. Oh, nggak banyak orang Indonesia yang ketika itu tahu kepada Rosyid Ridho. Pada literatur yang ada. Rosyid Ridho, Muhammad Abdul membaca gitu. Dan saya tahu kalau beliau membaca itu. Ya. Depak kapaiton, depak kakanto, nanam peko. Apa itu kalau tidak karena diajari oleh guru-guru beliau? Kamu sudah datang, kamu sebagai gelar apapun, meleburlah kepada perjuangannya ulama. Meleburlah kepada perjuangannya ulama. Perjuangan ulama itu tak bisa kamu mau datang seperti itu. Tak bisa. Iya, tak bisa. Syekh Hasyim Asy'ari bermasyarakat, Syekhona Khalil bermasyarakat, melebur masyarakat. Melebur masyarakat. Sampai mana kamu bisa menurunkan ego kamu? Iya, karena kamu kita bisa melepas dari seragam kamu, seragam tak bisa ke masyarakat kamu dah. Nah, tak bisa ke masyarakat. Oke, emo bi surban lagi. Pon emo bi surban, nah, tak bisa masyarakat kamu dah. Tak bisa melebur dalam perjuangan para ulama. Tak tahan banting kamu dah itu dah. Akun surban saya jaga deh. Akun surban saya jaga ya. Akun surban saya jaga. Akun surban saya jaga. Sementara masyarakat ya mau kadung tak cocok ya tak kira ngapa surban kamu dah. Mau kadung cocok. Wah, tekak sandal. Tekak. Mau cak lebar yang tak nyaman. Mau kadung cocok pianmu. Agak ajum mah agak mancon ajum mani kamu hormat tapi itu agama gitu agama. Banyak kan. Saya melihat banyak orang itu, saya sampai burung melakukan, nggak jadi melakukan hal-hal yang buruk hanya gara-gara ingat kepada satu tebu dari ulama pengajian. Satu kiai pernah tebu, padahal benih santri. Kiai pernah tebu, saya kecap tapi selalu diingat oleh beliau nih. Itu kiai saya tak pakai ijab pasurban itu. Tak pakai ijab pasurban. Saya penting masyarakat Pak agama ke masyarakat tidak tentang surban itu tidak apa-apa. Nah itu ya seperti itu ya. Tidak tentang surban itu tidak apa-apa. Saya penting Pak ambu dari mana podcast sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Moga barokah manfaat karena kita membicarakan beliau orang-orang besar. Kita harapkan barokah beliau. Al-Fatihah.